Selamat malam teman-teman, dimanapun kalian berada, para pejuang sinyal yang saya hormati. Kita kembali lagi di mata kuliah pemrograman berorientasi platform. Kali ini kita akan membahas satu materi yang merupakan rangkaian atau lanjutan dari materi yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, pada kesempatan hari ini eh, kita akan melanjutkan bahwa arsitektur dari pemrograman web itu adalah client server, di mana client servernya itu berjalan berdasarkan konsep request respon. Jadi request respon itu akan terus berjalan yang menjadi jembatan di mana web itu dapat berjalan dengan baik. Namun di pertemuan lalu kita membahas ada satu kesulitan yang terjadi. Kesulitan itu tidak lain adalah protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol itu bersifat stateless. Stateless itu artinya satu halaman tidak saling mengenal dengan halaman yang lain. That's why kita kemarin membahas paling tidak ada 3 cara untuk menyelesaikan masalah stateless-nya protokol HTTP ya. Ya, yang kita sudah bahas yang pertama yaitu kita mempasingkan value atau kita mengirimkan value dari halaman 1 ke halaman 2 itu lewat URL maupun lewat form ya. Jadi di dalam URL kita kenal dengan metode get, kemudian di dalam form itu kita juga bisa pakai get, namun kita juga bisa pakai post. Itu yang pertama. Yang kedua nanti ada teknologi session, dan yang ketiga nanti ada teknologi cookies. Nah, teman-teman sebelum kita beranjak lebih lanjut lagi tentang apa itu session, apa itu cookies, tapi paling tidak kemarin kalian sudah melihat bahwa halaman web itu tidak mungkin lepas dari konsep request respon, dan karena request respon maka setiap halaman harus saling mengenal gitu ya. Nah, malam ini ya, kalau tempat kalian siang ya siang berarti. Ini saya rekamannya malam. Oke, kali ini kalau kalian belum mengenal lebih dalam tentang HTML atau tentang PHP, malam ini kita ada satu sesi nih teman-teman tentang HTML dan juga PHP ya, bahasa Jawanya HTML dan PHP ya. Jadi kita akan membahas tentang HTML dan juga kita akan membahas tentang PHP. Nah, nanti di dalam sesi ini nanti ada beberapa latihan yang harus kalian kerjakan ya. Loh, harusnya kan konsep dulu, konsep HTML sama konsep PHP ya. Ini memang sengaja saya taruh di sini karena penekanan saya, koridor penjelasan saya berbeda dengan penjelasan web basic. Penjelasan saya adalah terkait dengan request respon dan juga stateless-nya HTTP. Jadi kemarin saya bahas dulu pengantarnya dan solusinya. Nah, kali ini baru kita coba bukan rollback ya, tapi memperdalam lagi ya. Memperdalam lagi konsep HTML dan juga membahas tentang PHP. Gitu ya. Nah, seperti yang pernah kita bahas di pertemuan awal waktu silabus bahwa mata kuliah ini tidak membahas tentang front end atau tampilan di depan sebuah aplikasi, tetapi kita membahas tentang back end. Jadi seperti yang saya tugaskan, kalian bisa belajar HTML itu lebih dalam lagi, lebih apa ya, lebih mendetail lagi. Kalian juga bisa belajar CSS ya ataupun JavaScript lebih detail lagi ya. Sekali lagi penekanan kita di sini adalah di back end. Jadi materi HTML yang akan saya bahas pada pertemuan hari ini itu tidak begitu dalam mengenai tampilan itu seperti apa. Tapi saya akan langsung aja teman-teman ke HTML form ya. Kenapa kok form? Karena yang paling kita sering kita gunakan nanti untuk berinteraksi dengan backend itu adalah form ya, gitu. Oke, kita akan mulai HTML form. Tapi sebelumnya subscribe saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe ya YouTube channel saya. Semoga tidak kecewa karena kita bersama-sama melihat ilmu pengetahuan dari sisi yang lebih elegan, lebih menyenangkan dan lebih menarik. Oke ya, sekarang kita
masuk ke HTML form. Selamat menyimak. Oke, HTML form. Form itu apa sih, teman-teman? Nah, form itu bahasa Indonesianya formulir ya. Formulir. Kalian mau daftar jadi nasabah bank, disuruh ngisi formulir. Kalian mau daftar apa kemarin? Daftar bantuan apa? Dapat bantuan waktu COVID itu ngisi formulir ya. Kalian mau daftar ke UKSW juga dulu ngisi formulir. Nah, semua itu bermula dari formulir yang manual, kemudian karena dibuat lebih mudah, maka web itu pun juga harus mengakomodir atau menjadi tempat formulir itu nempel ya. Jadi formulir tidak lagi ditulis menggunakan ballpoint ya, tetapi bisa secara online di dalam pemrograman web itu bisa ada yang namanya HTML form. Nah, kegunaannya tentu yang pertama adalah memperoleh data-data user, baik nama, alamat, data lainnya untuk mendaftar pada service yang disediakan. Yang kedua adalah memperoleh feedback dari user. Ya, sekali lagi, form itu semacam kontainernya data, tempatnya data dari klien yang mau dikirim ke server. Ya, kenapa kok saya bahas HTML-nya kok nggak HTML yang bikin gambar, bikin frame, bikin CSS, enggak. Langsung ke form, karena kita tuh the point aja. Di klien kita ngambil data, data itu ya kita kirim sebagai request respon ke server. Nah, form itu seperti apa ya teman-teman ya? Ya, kalau ini gelas ya, kalau ini gelas, form itu seperti ini, apa namanya? Mulut gelasnya gitu ya. Jadi tempat masuknya data gitu ya, sebelum nanti terisi. Jadi tempat masuknya data sebelum dilempar ke server ya form itu. Misalnya kalian mau daftar apa Gmail ya kan. Nah, Gmail kan butuh data kalian, atau kalian mau daftar Facebook atau mau daftar IG, Instagram ya kan. Data-data Anda itu kan kalian input lewat form. Nah, form itu nanti dikirim ke server, ya kan? Jadi gimana mau tahu yang daftar ini namanya adalah misalnya adalah namanya si A gitu ya. Gimana si A ini bisa diketahui ya lewat input nama A di formulir tadi. Nah, secara konsep di HTML itu kita menggunakan form ya. Taggingnya adalah form ya. Kemarin sudah kita coba praktekkan. Jadi menggunakan form dan form seperti ini. Nah, di dalam tagging ini itu nanti ada elemen ya. Elemen itu ada method dan juga ada action. Ini sudah dibahas, bukan sudah dibahas, sudah dipraktekkan di minggu lalu. Method itu kemarin ada dua ya. Method itu seperti kurirnya ya. Kurirnya mau pakai Tiki atau JNE kan gitu ceritanya. Mau pakai post atau mau pakai get kan gitu ya. Nah, action itu adalah alamat yang dituju. Alamat yang dituju misalnya nih ke halaman 2, ke halaman 3, ke proses misalnya. Jadi form mengandung dua elemen ya. Taggingnya form mengandung dua elemen gitu ya. Oke, kita langsung aja teman-teman biar tidak berlama-lama atau berpusing-pusing dengan teori, kita langsung aja kita kenalkan exam kita. Oke. Exam. Kok exam saya hilang? Oke, di start menunya nggak ada, di sini aja langsung. Oke, kita tunggu sampai up, kita nyalakan Apache-nya aja, karena kita belum pakai database MySQL, jadi kita nggak usah start, nggak apa-apa ya. Oke, kita buka Sublime Text kita, teman-teman. Oke, ini yang kemarin ya. Oke, saya close dulu, kemudian kita melihat bahwa seluruh data disimpan di C, exam, htdoc, ini defaultnya ya. Kemarin kita sudah buat folder baru namanya PBP, sudah ada latihan 4, saya buat lagi new folder latihan 5 ya, latihan 5. Ini adalah latihan kita pada kali ini. Baik,
seperti yang dijelaskan tadi, kita akan membahas gimana sih konsep HTML yang sebenarnya ya. Ini bagi teman-teman yang sudah expert, yang sudah jadi pendekar web ya, ini sambil sambil tutup mata ya bisa gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang masih newbie, pemula, jangan kecil hati. Kita belajar sama-sama ya. Oke. Jadi taggingnya kan dimulai dengan seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Ini saya save di latihan 5 LG ya, latihan 5. Ini saya beri nama index.html. Oke. Nah, HTML itu terbagi dari kepala dan badan kayak manusia. Ini kepala, turun ke bawah itu badan ya. Kepala bahasa Jawanya adalah head. Ya. Ini otomatis ada tutupnya. Kalau saya ngoding biasanya langsung buka, langsung tutup gitu ya. Nah ini Sublime enak, jadi langsung ya. Jadi ada head, ada body. Nah seperti ini. Di head ini kita biasa nanti isi sesuatu yang sifatnya metadata atau info-info lain atau deklarasi CSS atau deklarasi JavaScript. Sementara untuk konten kita ada di body ya. Nah tadi untuk memulai form, tagging kita adalah form seperti ini. Teman-teman, jangan lupa ditutup ya. Nah, formnya tuh nanti di sini ya. Di sini tuh nanti formnya. Letak form itu ada di sini. Ya, harus diupdate oleh form dan form. Nah, tadi elemennya form itu ada method. Method itu keyword bawaan. Kemudian sama dengan petik ini, itu nanti value-nya. Lalu action. Ya, metode itu adalah kurirnya, dia mau pakai siapa dan pakai apa. Kalau saya pakai post ya post gini. Action itu adalah alamat si penerima, misalnya halaman 2.php gini ya, seperti yang kemarin sudah kita bahas. Oke, ini kita save. Nah, jenis-jenis komponen dalam form ya, misalnya ada kalau ngisi itu kotak panjang ya, disuruh ngisi nama ya kan, alamat juga gitu. Begitu Anda nanti suruh ngisi jenis kelamin kan langsung milih ya, L atau P kan gitu ya. Agama juga gitu, misalnya milih Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha ya kan, tinggal dicentang atau seperti apa, nggak ngisi. Jadi ada macam-macam. Kemudian kalau diminta untuk mengisi mengisi sesuatu yang panjang, misalnya tentang deskripsi diri, nah nanti inputannya gede. Nah itu jenis-jenis ya, elemen-elemen dalam form atau model-model untuk memberi input. Nah di sini kita tadi membahas teman-teman, yang pertama adalah input type sama dengan text. Nah ini ada name, ada ada value ya, yang kemarin sudah kita bahas. Jadi misalnya saya mau membuat form gampang gitu ya. Form yang gampang itu apa, misalnya form pendaftaran gitu ya. Oke, saya tulis di sini nih. Oke, H itu untuk heading ya teman-teman ya. Jadi biar tulisannya gede. Nanti kalian belajar lagi di situ ya. Pendaftaran apa misalnya bantuan pulsa gitu ya, biar seneng ya kan. Bantuannya belum ada tapi paling enggak formnya udah ada ya. Oke, yang pertama kita mau tanya namanya siapa sih gitu kan, nama titik dua. Kan biasanya kalau kita bikin formulir biasa kan gini, nama siapa gitu kan. Nah, kalau di HTML nama kita pakai input. Nah, ini otomatis ada dua. Input type itu mau tipe apa sih inputanmu? Itu ada input text. Text itu berarti dia hanya bisa nerima teks saja. Kemudian nanti juga ada password yang kemarin sudah kita bahas, juga ada number ya. Number itu untuk angka. Kalau password hanya titik gitu. Nah, name itu namanya ini, nama kotaknya itu apa. Jadi nanti biar gampang diidentifikasi, terutama ketika unboxing di PHP-nya. Misalnya ini adalah nama. Oke, ini ke BR gini ya. Name gitu ya. Oke, name kita pakai input type sama dengan number ya, karena name biasanya pakai angka. Name sama dengan name. Oke,
Sampai sini dulu, biar kita lebih mantap dengan apa yang kita buat. Kita biasanya langsung running dulu, kalau saya biasanya ya, paling enggak jadi kita tahu gitu ya. Jadi runningnya jangan terakhir, sering-sering di run aja ya. Alamatnya localhost slash latihan 5 ya. Oke. Oh, latihan 5. Folder saya namanya latihan 5. Sorry. Kok nggak bisa? Sorry, belum ada PBB-nya. PBB latihan 5. Nah, seperti ini ya. Jadi misalnya nama saya tulis di sini. Nah, ini mau diisi huruf kan nggak bisa ya. Langsung pakai angka seperti ini. Oke. BR itu untuk baris baru ya. Ini biar jaraknya agak panjang. Nah, seperti ini. Kemudian komponen form lain, jadi selain input type text, input type number, input type password seperti yang sudah kalian buat, itu ada juga yang namanya radio button ya. Ini lihat, radio button digunakan untuk memilih satu dari beberapa pilihan. Ingat, radio button tuh hanya memilih satu, jadi hanya bisa milih satu. Kadang kan ada pilihan yang multiple choice, jadi bisa nyentang, misalnya jawabannya ada 5 ya dicentang semua. Misalnya apa? Misalnya yang diminta nyentang banyak itu misalnya adalah hobi gitu ya. Hobinya misalnya olahraga, membaca, ngoding, dicentang semua gitu. Sementara itu kalau jenis kelamin kan kita nggak bisa milih dua-duanya ya, harus milih salah satu ya. Agama juga gitu. Berarti nanti menggunakannya adalah input type radio button. Ya, radio button itu nanti formatnya adalah seperti ini. Input type radio, name-nya adalah sex ini, kemudian value-nya adalah male dan female. Nah, teman-teman, ciri-ciri dari radio button kalau ingin match itu name-nya harus sama. Ya, ini name-nya harus sama. Oke, kita buat aja langsung biar tidak bingung ya. Oke. Jenis kelamin. Saya tulis di bawah sini nggak masalah ya, biar ini. Input type sama dengan radio ya. Radio itu radio button. Name-nya itu sama dengan misalnya JK gitu ya, jenis kelamin. Nah, value itu adalah nanti kalau ini dipilih dia nilainya apa. Nah, pertanyaannya kenapa di sini value kita tidak beri? Ya, karena value-nya nanti diinput oleh user. Namanya kan diinput oleh user, jadi nggak perlu kita deklarasikan. Sementara kalau di sini kan dia ngeklik ya, jadi kita harus identifikasi radio yang satu ini value-nya apa. Misalnya adalah laki-laki ya, laki-laki. Kemudian nah, value itu nggak kelihatan, invisible. Nah, kalau teks yang kelihatan ini. Oke, saya kasih spasi ya teman-teman ya. Spasi biasanya pakai ini sih, NBSP biasanya. Ini untuk bikin spasi di HTML. Kemudian ini saya copy paste juga, misalnya seperti ini. Nah, value-nya yang kedua adalah perempuan. Oke, seperti ini. Jelas ya? Kalau nggak jelas bisa di pause dulu, dilihat, dicermati. Oke, saya refresh di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Ini bisa dicentang salah satu. Nggak bisa dua-duanya. Ya, ini kan nggak bisa dua-duanya toh. Nah, harus salah satu. Nah, kalau name-nya ini beda, misalnya yang ini JK, yang ini JKL, otomatis itu adalah dua hal yang berbeda. Akibatnya, nanti ini bisa dicentang, ini juga bisa dicentang. Gitu. Jelas? Nah, maksudnya value ini adalah ketika saya milih radio yang pertama, itu nanti saya dapat laki-laki, kalau pilih radio yang kedua saya dapat perempuan. Itu ceritanya seperti itu. Nah, namanya harus sama ya teman-teman ya. Oke, saya save. Nah, namanya harus sama.
Nah, biasanya kalau bikin form sesuatu yang harus diisi itu paling tidak sudah ada default pilihan ya, default pilihan itu ini kalau di IMK ya nggak boleh nggak boleh dikosongi ya kan waktu itu ya, jadi harus ada default. Misalnya yang saya buat default adalah laki-laki, berarti ini saya kasih tulisan cek ya, ceket ya, ceket yes gini, nanti otomatis dia akan jalan dapat. Nah, otomatis seperti ini. Jadi begitu yang apa namanya yang dikasih cek itu, begitu halaman dibuka itu auto ngecek gitu ya. Artinya biar jangan sampai dibiarkan kosong. Oke. Selain radio button itu juga ada yang namanya check box. Ya, check box itu beda dengan radio button. Bedanya apa? Check box itu bisa milih banyak ya, meskipun name-nya sama. Misalnya saya buat lagi ya di sini ya, BR nama, name, jenis kelamin, terus misalnya apa namanya, hobi ya. Ya ini daftar bantuannya pakai hobi juga ya. Oke, saya tulis di bawahnya input type itu namanya checkbox ya. Name-nya saya kasih nama hobi. Kemudian value-nya saya kasih misalnya hobinya adalah ngoding ya. Lalu saya kasih NPSP tadi. Oke, tab-nya checkbox semua, name-nya hobi, value-nya ngoding, ini game gitu ya. Yang ini misalnya sport gitu ya. Nah, nanti ketika di run, teman-teman, nah seperti ini. Ini bisa centang, ini bisa centang, ini bisa centang. Beda dengan checkbox, itu hanya bisa dicentang salah satu, ya. Nah, biasanya kalau checkbox itu nggak perlu dikasih default, mau dicek yang mana, karena dia sifatnya opsional, gitu ya. Oke, nah nanti kalau mau dikasih default value ya tinggal dikasih cek yes gitu. Oke, kemudian komponen selanjutnya selain checkbox itu juga ada yang namanya drop down menu ya. Drop down menu itu yang kalau diklik langsung turun ke bawah. Nah, itu namanya adalah select ya. Misalnya saya buat lagi di bawah ini ya. Ini PR tuh tadi untuk bikin baris baru. Agama gitu ya. Oke, agama itu kita pakainya adalah select. Tidak lagi pakai input type. Dan ini harus ditutup ya teman-teman ya. Select dan select. Nah ini. Nah select ini kita kasih name. Misalnya adalah agama. Gitu. Kemudian masing-masing itemnya itu pakainya adalah option. Option. Kita kasih value. Misalnya adalah Islam ini. Nah ini teks yang visible, yang kelihatan. Kalau tadi yang invisible ya, ini yang visible. Misalnya seperti ini. Oke. Misalnya seperti ini, teman-teman. Ya. Select, name, kemudian masing-masing value-nya ada. Nah, ketika di run nanti seperti ini. Nah, agama seperti apa? Ini bisa diklik. Ya.
Nah, defaultnya itu nanti ditambahkan keyword selected. Ya, kalau tidak ada default, maka otomatis yang terselect adalah yang pertama, Islam. Misalnya saya mau defaultkan ke Hindu ya, berarti di sampingnya Hindu sini ada tulisan selected. Yes, gini ya. Otomatis nanti ketika ke refresh, nah dibuka pertama defaultnya adalah Hindu. Jelas ya? Oke. Itu komponen-komponen HTML form yang digunakan untuk input. Kemudian digunakan untuk closing atau eksekusi itu ada namanya button ya. Button itu yang selama ini kita pakai adalah input type submit ya. Submit itu berarti kita serahkan semua yang sudah kita isi. Misalnya seperti ini. Input type sama dengan submit. Value itu yang visible di tombolnya ya. Misalnya kirim. Nah, ada juga yang nanti modelnya adalah input type. Kalau cancel ya teman-teman ya, itu reset. Value-nya misalnya adalah batal. Nah, seperti ini. Jadi ada input type, submit, dan juga reset. Oke. Nah, seperti ini. Oke, kira-kira itu adalah komponen-komponen HTML form. Nanti kalau kirim, berarti kita masuk ke halaman 2. Halaman 2 tugasnya seperti yang sudah kita bahas minggu lalu. Di PHP-nya kita harus unboxing, kemudian memproses nilai itu tersebut. Jelas ya? Oke, ini sekali lagi bagi teman-teman yang masih newbie di dunia web, silahkan diputar ulang, silahkan dilihat ulang video ini. Kemudian sebagai latihan, nanti silahkan teman-teman buat seperti ini. Jadi ada screenshot ya, sekaligus belajar apa ini namanya HTML form, HTML table ya, table gimana bikin tabel itu diplot dengan form-form tadi ya. Buat seperti ini, nanti dibuat dengan metode post ya, di unboxing di halaman 2 PHP, lalu nanti tampilkan semua data, nama, alamat, jenis kelamin, dan pekerjaannya nanti ditampilkan di halaman 2 PHP. Oke, ini latihannya, silahkan dikerjakan dulu ya. Bagi yang masih bingung, bisa putar ulang videonya ya. Buat ininya dulu, buat formnya dulu. Nanti apa namanya, baru halaman 2-nya dibuat. Syukur-syukur kalian sudah bisa pakai ini tabel ya, gimana TRTD ya. Nanti Anda explore sendiri ya untuk TRTD-nya. Oke, silakan Anda kerjakan dulu untuk latihan yang nomor 1 ini. Oke, teman-teman, section yang kedua ini saya akan membahas tentang PHP tapi secara sekilas saja ya. Tadi HTML form, sekarang PHP. Jadi HTML itu termasuk scripting language, sementara PHP ini termasuk scripting language yang arahnya adalah bahasa pemrograman ya. Kalau HTML itu bukan bahasa pemrograman ya. Kalau PHP ini adalah bahasa pemrograman karena di dalamnya ada perulangan, ada percabangan, dan juga ada sequential ya. 3 syarat ini sebuah script dikatakan itu adalah bahasa pemrograman jika memenuhi 3 syarat tadi. Nah, PHP sendiri ya, kemarin juga sudah sempat saya singgung, singkatannya adalah Hypertext Preprocessor yang merupakan bahasa scripting ya. HP-nya itu Hypertext Preprocessor, P-nya itu ya PHP itu. Ya, artinya semua sintak PHP itu akan dieksekusi di server dan dikembalikan ke klien dalam halaman HTML melalui web browser. Oke, PHP dapat berdiri sendiri ataupun disisipkan di antara kode HTML sehingga dapat langsung ditampilkan ya. Kemarin sudah kita coba juga. Jadi PHP itu bisa diinjeksikan di HTML. Nah, ini sejarahnya teman-teman, nanti Anda bisa baca sendiri ya versi-versinya. Nah, sekarang sudah versi yang lebih dari versi 5 ya. Ya, sudah sudah support untuk berbagai teknologi yang menunjang untuk saat ini. Oke, keunggulannya ya gratis ya, dapat berjalan di berbagai OS, kemudian mendukung konektivitas bermacam-macam sistem database ya, mudah dipelajari karena dia termasuk keluarga besar bahasa C ya. Bahasa C itu kan punya anak buah Java ya kan, C Sharp ya kan, kemudian PHP ini juga termasuk itu. Nah, untuk
PHP sendiri itu mulai versi 5 itu sudah support dengan MVC ya, ORM ya kan, kemudian juga OOP. Nah, didukung juga oleh berbagai macam framework yang nanti akan kita bahas. Ada Cake PHP, ada CI, ya, ada Zen, ya, Yi, kemudian nanti Laravel juga ya. Dan didukung juga oleh berbagai macam web server seperti Apache, AES, ya kan, PWS dan lain-lainnya. Nah, untuk membangun aplikasi web menggunakan PHP kita membutuhkan web server. Nah, contohnya adalah WAM, Exam yang selama ini kita pakai, ya, EasyPHP, PHP Triad dan sebagainya, macam-macam. Nah, kalau PHP nggak di sini itu nggak bisa teman-teman. Kalau nggak dijalankan di WAM, Exam, ya kan. Jadi web server ini tempat jalannya PHP. Nah, jangan sampai kalian sebagai anak IT buka halaman webnya nanti pakai double klik gini. Dulu ada seperti itu. Jangan sampai kalian seperti itu. Ya memang bisa dibuka, tapi nanti dikirim ya nggak jalan. Karena dia tidak berjalan di atas server. Ya, dia lihat nih URL, based on URL. Gitu ya. Ya, kalau HTML bisa dibuka pakai double klik. Kalau Anda pakai PHP gini, ya, Anda buka pakai apa namanya browser, ya nggak masuk gitu. Ya, coba aja. Nah, keluar codingnya malahan. Kenapa? Karena dia harus berjalan di atas web server, gitu ceritanya. Ya, ya lanjut. Nah, aplikasi web server tadi sudah disinggung. Nah, ini konsepnya PHP secara umum, secara global itu seperti ini. Jadi ada klien biasanya pakai HTML aja, kemudian servernya itu baru di PHP. Nah, server ini bertindak sebagai pemegang kontrol dengan database juga ya. Database yang include dengan PHP itu database yang mereknya MySQL ya kan. PHP MyAdmin ya, nanti kita bahas juga itu. Nah, ini jadi jembatan untuk tiga-tiganya ini. Nah, ciri-cirinya mirip dengan ciri-ciri bahasa C, selalu diakhiri dengan titik koma ya. Dia sifatnya case sensitif untuk identifier yang dibuat oleh user ya. Dia sifatnya case sensitif, namun tidak case sensitif untuk identifier yang built-in di PHP. Jadi yang sudah di built-in di PHP misalnya keyword-keywordnya itu tidak case sensitif. Tapi kalau variabel X besar dengan X kecil itu beda. Nah, ini diapit dengan tanda tanya seperti yang kemarin kita bahas ya. Nah, cara yang dianjurkan di PHP yang versi terbaru yaitu kurang dari tanda tanya PHP ya, ditutup dengan tanda tanya lebih dari. Oke. Komentar kita biasa pakai slash ya atau slash bintang slash seperti bahasa C. Contoh sederhana misalnya teman-teman seperti ini ya, PHP echo itu ya, printf juga ada sebenarnya dia, cuman kita seringnya pakai echo itu ya sistem outprinternya. Nah, seperti ini nanti outputnya di browser. Ya ampun, ini browser apa ini? Internet Explorer. Jadul banget ya. Nah, kita juga kenal variabel. Variabel adalah tempat untuk menyimpan sebuah value atau data informasi. Variabel di dalam PHP itu diawali dengan tanda $. Kemarin sudah saya sempat singgung ya. Nah, panjangnya tidak terbatas. Setelah tanda $, nanti ciri-cirinya Anda bisa baca mirip dengan bahasa C. Ya, ya, jadi case sensitif juga, $A kecil dengan $A besar dianggap berbeda. Tidak perlu dideklarasikan. Kalau kalian di Java kan perlu ya, INTX gitu, atau AA, B gitu, dideklarasikan. Di PHP tidak usah gitu, bisa. Enaknya gitu. Jadi kalau lupa deklarasi, langsung tiba-tiba kalian di tengah jalan $A sama dengan 5, nggak error ya. Dia langsung auto recognition ya, dia langsung kenal, oh ini ada variabel baru namanya A diisi dengan angka 5. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi ada $gaji ya, sekian, ini otomatis dia didetek sebagai bilangan float atau bilangan double ya. Nah, ini printf juga bisa, printf gaji semula persen D-nya nanti reverse to $gaji ya, mirip dengan bahasa C. Ini kalau kalian pakai printf. Nanti kalau pakai echo nggak perlu pakai persen D, langsung dicetak aja bisa. Nah, tipe data dalam PHP itu otomatis ya, otomatis
tergantung pada operasi yang dilakukan pada variabel tersebut ya. Walaupun secara otomatis ditentukan, tidak perlu dideklarasikan, namun PHP mengenal 5 macam tipe data, yaitu integer, floating point untuk pecahan, string untuk teks, kemudian boolean untuk true, false, dan juga array. Ya, array itu nanti untuk apa tipe data terstrukturnya. Nah, oke. Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita coba dulu ya, nggak ada masalah, khususnya teman-teman yang masih newbie, jangan berkecil hati, ini ngomong apa gitu ya, kita coba aja. Kita buat file baru tadi untuk PHP, kita seperti ini ya teman-teman ya, PHP. Jangan lupa ditutup, simpan di latihan 5, kita ngasih nama halaman 2.php. Nah, di dalam PHP itu ada variabel ya. Jadi variabel misalnya saya punya variabel nama gini. Nah, misalnya saya isi namanya adalah Anto gini. Nah, ini otomatis variabel variabel nama itu tipenya adalah string. Nah, nanti kalau $name gini kita isi 67 2018 001, ini berarti nanti otomatis tipenya ya bukan integer ya, karena integer sampai 32768. Nah, ini kan udah 67201801 double atau tipe data yang panjang tadi misalnya seperti itu. Nah, kalau kita mau buat apa namanya operator matematika variabel biasa juga bisa, misalnya $A sama dengan 5 ya kan, $B sama dengan 6 gitu, $zoom sama dengan $A ditambah $B kan gini ya. Terus nanti ada printf, hasilnya adalah %d, di mana %d-nya ini reverse ke $zoom kan gitu ya. Ya, ini kita coba ya teman-teman ya. Latihan 5 halaman 2.php. Nah, ini hasilnya 11 gitu ya. Ya kan, seperti ini. Nah, atau kalau kalian mau lebih cepat ya pakai echo juga bisa. Hasilnya gitu ya. Ini kalau biar baris baru ya nanti dikasih BR. Artinya sintak HTML juga bisa masuk di sini ya. Hasilnya ini nggak usah pakai %d, langsung aja. Hasilnya titik ya. Titik itu berarti concat ya. Concat itu gabungan ya, atau menggabungkan string yang pertama dengan string yang kedua. Nah, beda ya, kalau ini kan reverse ya. Kalau ini sudah diasumsikan bahwa semua yang dalam echo itu adalah tipenya string, jadi di concat dengan tanda titik. Jadi ini sebenarnya hasilnya sama aja sih, hasilnya 11, yang atas pakai printf, yang bawah pakai echo, terserah kalian mau pakai yang mana. Oke, kemudian di dalam PHP itu juga ada percabangan pakai if else if ya. Pokoknya kita belajar ini tidak terlalu keluarkan effort yang besar ya kalau kalian sudah menguasai bahasa Java dan juga bahasa apa namanya C ya gitu. Oke, misalnya if ya, if misalnya kalau jumlahnya itu lebih dari 10, maka dia akan echo apa misalnya nilai lebih dari 10, else di echo nilai kurang dari 10. Nah, ini juga mirip di bahasa apa namanya teman-teman, bahasa C ya. Jadi kalau kalian mau printf langsung seperti ini \n, ini berarti nanti pindah baris ya. Pindah baris bisa pakai br, juga bisa pakai \n. Nah, seperti ini. Nilainya lebih dari 10. Oke. Kemudian selain ada if else ya seperti ini, ada switch case. Nanti switch case kalian bisa coba sendiri. Ada juga perulangan ya. Perulangan nanti ada for, while, ada juga do while. Ingat baik-baik syarat perulangan waktu di kelas ASD
Yang pertama harus ada nilai awal, nilai akhir, dan juga controllingnya. Controllingnya itu increment atau decrement. Seperti itu ya. For, while, dan do while. For juga mirip dengan bahasa apa namanya, bahasa C. Misalnya saya mau bikin for di sini ya. Ini saya hapus dulu. For nilai awal ya $X sama dengan 0, tanpa deklarasi dia udah tahu ya, auto recognition. Kemudian $X kurang dari 10, $X plus plus gini ya. Nah, nanti di echo misalnya FTI gini. Nah, nanti ke echo FTI sebanyak 10 kali. Itu mirip dengan bahasa C pokoknya ya, seperti ini. Nah, ini FTI 10 kali. Boleh dikurung echo itu atau boleh langsung seperti ini, nggak masalah. Kalau kita pakai while ya, do while ya, berarti harus ada nilai awalnya ya, $Y sama dengan 0 gini, lalu while $Y kurang dari 10 misalnya, terus dibuat ini. Jangan lupa ada controllingnya di sini adalah $Y plus plus. Ini UKSW misalnya. Nah, ini pakai for tadi, kemudian ini pakai while. Nah, nanti yang do while juga Anda bisa coba lagi, mirip seperti itu tadi. Oke, nah berikutnya ini diajari juga PHP untuk unboxing data ya. Unboxing data kemarin sudah kita coba, tapi nggak masalah lah ya, kita pelajari singkat teorinya. Ini saya hapus ya teman-teman ya, contoh-contoh ini tadi. Saya punya $nama dan $name, tapi ini nilainya, value-nya saya ambil dari yang dikirim oleh si klien ya. Di sini yang kita inputkan adalah nama variabelnya, nama ya, nama. Berarti nama, $nama sama dengan, singkatnya kan gini ya, nama. Tapi nama ini dibawa oleh siapa? Dibawa oleh kurir yang bernama POS gini kan. Nah, baru dia seperti ini. Nah, yang name juga sama. Kita pakai $_POS name. Echo ya, tadi unboxing nama nama siapa, ini baru $nama. Jadi ini mengacu ini ya, gitu. Sorry, ini saya back dulu. Namanya ini tadi kirim. Nah, ini ya, sorry, name-nya namanya apa tadi? Oh ya, name-nya kan belum dipakai ya, jadi dia ada notisnya tadi. Oke, saya buat name gini. Kirim. Kok name-nya ada tag ya? Sorry. $name itu adalah post name. Input data number, nama. Oh, nama. Typo ya teman-teman ya. Name ini harusnya name. Kirim. Nah, seperti ini. Jelas ya. Jadi di halaman PHP itu selain tadi kita bahas dasar-dasarnya juga bisa terjadi unboxing data. Oke, nah ini nanti ada latihan untuk kalian belajar dasar PHP.
Ada dua. Buatlah perulangan menggunakan for untuk mencetak angka 1 sampai 50. Berikan warna merah dan cetak tebal, itu kalau angkanya genap. Nomor 2, buatlah perulangan menggunakan while untuk mencetak angka dari 25 sampai 75. Berikan warna biru dan cetak tebal kalau angkanya ganjil, seperti ini. Ya, ini tidak perlu pakai apa namanya, tidak pakai halaman formnya atau kliennya, tidak perlu, langsung aja PHP dasar perulangannya seperti apa. Oke, baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai basic daripada PHP. Sambil jalan nanti sambil kita explore yang lebih dalam, tapi paling tidak di pertemuan ini saya ingin memiliki satu kesamaan konsep, kesamaan pemahaman. Siapapun yang ikut di kelas PBP ini, paling tidak ini loh yang harus kalian kuasai, HTML form dan juga basicnya PHP, mulai dari variabel, perulangan, percabangan, sampai yang terakhir tadi adalah unboxing data yang dikirim oleh klien, seperti itu. Jadi sekali lagi, materi hari ini bukan berarti saya apa namanya merendahkan yang para pendekar-pendekar ya kalau kayak gini kalian sambil tutup mata udah bisa ya. Tapi yang belum bisa atau yang masih buta HTML dan PHP ya nggak masalah, paling nggak ini yang poin yang harus kalian pelajari seperti ini. Oke, gitu aja teman-teman. Dunia web itu dunia yang menarik asal kita semua tekun, ya juga apa namanya memiliki kegigihan yang tinggi untuk belajar lebih dalam lagi. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini dapat bermanfaat, dapat menjadi satu basic yang kuat bagi kalian. Sebelum nanti di topik-topik selanjutnya kita akan lari kencang ya. Lari kencang itu artinya saya sudah nggak lagi ngurus, aduh saya kok kurang titik koma, saya kok salah ketik, atau saya kok lupa caranya for, lupa caranya if. Itu nanti sudah kita abaikan, anggap kalian sudah jago semua. Jadi tolong di minggu-minggu ini juga dengan latihan yang diberikan ini kalian lebih mendalami basicnya. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, ya gunakan masker, kemudian cuci tangan yang rajin juga, jaga jarak. Ya kalau memang tidak begitu penting jangan keluar, ya tetap di rumah. Makan yang bergizi supaya kita dapat terhindar dari bahaya yang mengancam kita. Saya percaya Tuhan pasti menjaga dan melindungi kita semua kalau kita juga taat pada protokol kesehatan yang berlaku. Gitu teman-teman, selamat beraktivitas. Kita ketemu lagi di topik selanjutnya. Tuhan memberkati kalian semua.